చేస్తావు నేను? The washing machine. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Erni bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu film India Telugu romantis thriller yang berjudul Manu. Film ini diperankan oleh Raja Gautam sebagai Manu dan Chandini Chowdhury sebagai Nila. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang membalaskan dendamnya pada orang yang telah memisahkan mereka. Mereka balas dendam dengan cara yang aneh dan misterius, seperti kisah cinta mereka yang cukup aneh dan unik. Bagaimana perjuangan mereka dalam membalaskan dendam itu? Mari kita lihat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Cerita dibuka dengan seorang perempuan bernama Nila yang mengungkapkan kekagumannya pada hasil karya seorang lelaki. Dan dia pergi karena lelaki itu memukul pantatnya. Nila menyadari jika lelaki itu memukul karena mengusir lalat. Dia menulis sebuah surat untuk meminta maaf. Lelaki itu bernama Manu. Saat di bar, dia melihat seorang lelaki tua memegang berlian dan melukisnya. Lelaki itu diancam dan dipukul oleh 3 pemuda. Manu berusaha membantu dengan memukuli 3 pemuda itu. Lelaki tua itu bernama Rumuli. Sebelumnya dia bekerja pada penyelundup berlian. Dan 3 pemuda sebelumnya telah berbuat kecurangan. Dan Ramulu melaporkan hal tersebut pada bosnya. Bos memberinya berlian karena kinerjanya. Karena itu, 3 pemuda sebelumnya merasa iri dan ingin mengambil berlian Ramulu. Ramulu pergi ke telepon umum dan 3 pemuda sebelumnya mengikutinya. Manu datang ke bangunan tua dan menyebak beberapa tikus. Salah satu pemuda sebelumnya, yaitu Akbar, dia menghubungi Nila karena iklan. Dia berniat menyewa rumah karena tempatnya banyak tikus. Manu sangat menyukai pulau bernama Sia karena tempatnya yang sepi. Dia senang memandang laut selama berjam-jam dan menikmati keindahan pantai. Akbar datang ke rumah Nila dan melihat-lihat rumah Nila. Nila memintanya tinggal di tempat ini semalam untuk melihat rumahnya. Jika cocok, Akbar boleh menyewanya. Akbar tertarik dengan foto bayangan tangan milik saudara Nila yang mati karena kesetrum. Dan Akbar membuat satu foto yang sama seperti itu. Akbar mulai melihat isi rumah. Dia minum dan mulai membaca komiknya. Untuk Nila, dia mencetak foto milik Akbar. Manu diam-diam pergi ke tempat Akbar. Dia merapikan dan membersihkan tempat itu dan pergi. Dia pulang, melihat sebuah kunci dan menandai sebuah peta. Manu terlihat melukis sesuatu dengan warna hitam. Akbar bangun dan kebingungan melihat barangnya tertata rapi dan segera mengecek seisi rumah. Dia menghubungi Nila dan mengatakan kejadian itu, tapi Nila menganggapnya mabuk. Dia menghubungi temannya, Anthony, menanyakan keberadaan Amar yang membawa berliannya. Nila bertemu Akbar. Akbar mengajaknya minum kopi di rumah. Akbar menyiapkan obat tidur dan menyampurnya di kopi Nila, tapi tidak terjadi sesuatu padanya. Dan Akbar membiusnya lalu membawanya ke kamar. Dia coba meniduri Nila. Dia mencari sebuah kain tapi justru menemukan berlian miliknya. Lampu tiba-tiba berkedip dan saat menyala Nila telah berdiri. Bayangannya tidak ada di cermin dan dia merasuki Akbar. Dan ternyata Ramulu adalah ayah Nila. Malam itu, Akbar dan temannya membunuh ayah Nila untuk mengambil berliannya. Akbar yang kerasukan memasukkan dinamit ke dalam mulutnya dan memakarnya. Dan Nila menyeret mayat Akbar keluar. Sebelumnya, Nila juga menjebak Aman, teman Akbar, dan membunuhnya dengan menenggelamkannya di aliran listrik. Manu memiliki teman bernama Krishna. Dia mampu mengingat barang yang telah disentuh seseorang.
Dia mengatakan jika sentuhan memiliki memori. Samudra tirapu isuka tinnallo. Nila sangat menyukai sains dan dia memiliki asma. Dia tinggal bersama ayahnya. Dia memiliki hobi yang cukup banyak. Ayahnya membelikannya ruko untuk studi foto karena foto-fotonya sangat bagus. Di malam Diwali, Nila diikuti oleh seseorang. Dia menyimpan perhiasannya dan uangnya di lemari. Sebelum ayahnya dibunuh, dia menghubungi Nila dan memberitahu nama-nama pembunuh itu. Asma Nila kambuh, dan malam itu juga lelaki asing itu menahan Nila dan memperparah kondisi asma Nila. Lelaki itu menyiksa Nila untuk mencuri perhiasan milik Nila. Setelah mencuri semua barang Nila, dia pergi begitu saja dan membiarkan Nila terikat dengan kondisi sekarat. Akhirnya Nila mati, dan Nila yang saat ini adalah roh dari Nila. Flashback saat Nila hidup. Ayahnya meminta Nila menyewakan rumahnya karena akan pindah. Manu kembali menjebak tikus dan membuangnya di rumah Anthony. Anthony menghubungi Nila untuk menyewa rumah. Anthony dijebak dengan hal yang sama seperti Akbar. Dia juga foto bayangan tangan sama seperti Akbar. Malamnya, Manu juga datang kembali ke rumah itu. Lagi-lagi dia memandang sebuah peta dan mendengarkan sebuah lagu. Kembali saat Nila memberi Manu surat. Surat itu berisi ungkapan Nila pada salah satu lukisan Manu yang bernuansa negatif. Dan Nila menggambarkan lukisan itu lagi dengan gambar yang lebih positif. Dan Nila meminta menemuinya. Di kafe mereka bertemu tapi tidak berhadapan. Nila menelpon Manu dan Manu mengatakan jika dia tahu wanita di kafe itu adalah Nila. Mereka mengobrol tanpa menyebut identitas mereka masing-masing. Good night. Di hari ulang tahun Manu, Nila diam-diam memberinya sebuah hadiah. Hadiah dari Nila cukup aneh, berisi sentuhan, penglihatan, rasa, bau, dan suara. Dia memberi rambutnya agar Manu bisa menyentuhnya. Memberi foto masa kecilnya, membuatkan kari, memberikan parfum yang Nila buat sendiri, dan yang terakhir, memberi musik dengan rekaman suara Nila. Tappakunda. Bye. Malam Diwali, Nila pergi ke rumah Manu dengan menggunakan topeng. Mereka menghabiskan waktu berdua dengan cara mereka yang aneh. Mohan చూపించలేదని Dan Manu memberinya sebuah toples yang bersinar, pemberian ayahnya dulu pada Nila. Cinta di antara mereka sangat unik dan aneh. Nila memberinya selembaran rumah miliknya, dan Manu berencana menemuinya malam itu. Manu membunyikan bel tapi tidak ada jawaban. Dia mengintip dan melihat Nila yang telah tergeletak. Dia masuk dengan memanjat pipa dan mendapati Nila sudah mati. Dia sangat kehilangan Nila. Lelaki asing yang membunuh Nila kembali lagi ke rumah Nila. Kembali ke Anthony, dia menemukan barang-barang Akbar di rumah itu dan juga menemukan belian itu. Nila datang dan melihat Anthony sudah mati, dan dia membuang mayat Anthony. Krishna menelpon Manu dan meminta bantuan memecahkan gembok kuno. Krishna memberinya sebuah gembok yang terlihat biasa, tapi sebenarnya sangat antik, di mana lubang kuncinya dapat dengan mudah ditemukan, tapi karena terlalu memikirkannya, lubang itu tidak terlihat. Manu menelpon Nila dan ingin menyewa rumahnya. Nila diam-diam mengambil foto Manu, dan Manu tinggal di rumah Nila malam ini. Manu membantu tangganya, dia berdiri di jendela dan ternyata dia tidak memiliki bayangan. Hasil foto Nila juga tidak menampakkan wujud Manu. Flashback saat malam itu. Ternyata Manu dan pemuda itu terlibat pertengkaran di rumah Nila. Sayangnya Manu harus mati karena pertengkaran itu. Kunci pemuda itu jatuh dan roh Manu mengambilnya. Manu yang ada saat ini adalah roh atau hantu dari Manu. Dan Manu membawa mayat mereka berdua. Manu mengikuti pemuda asing yang telah membunuhnya. Dia menjebak pemuda itu dengan pecahan kaca dan membawanya ke rumah Nila.
Nila datang menemui Manu dan menanyakan bagaimana dia mati, dan mereka berpelukan. Mereka berdua membalaskan dendam pada pemuda itu dengan menyiksanya di sebuah kulkas yang penuh asap dan membuatnya sesak nafas. Sampai akhirnya, dia mati karena sesak nafas sama seperti Nila. Setelahnya, mereka mengobrol tentang arti nama Manu. కానీ అది మీకెలా తెలుసు? Dan diketahui juga ternyata Anthony mati karena dia dirasuki Manu dan bunuh diri dengan menghisap merkuri. Nila bertanya tentang mayat mereka, dan Manu membawa Nila ke rumahnya dan menunjukkan mahakarya. Mayat mereka berdua telah diawetkan dan diubah menjadi mahakarya yang sangat menakjubkan. Selama beberapa hari, dia telah mempersiapkan mayat mereka untuk dijadikan mahakarya yang sangat luar biasa itu. Manu memberikan berlian ayahnya, dan roh mereka pun hilang. Dan film pun selesai. Wow, film ini benar-benar seru sekali. Banyak teka-teki yang cukup membingungkan dan juga plot twist yang sangat keren. Teman-teman wajib nonton film ini secara langsung untuk merasakan ketegangan dan juga teka-teki dari film ini. Oke, sekian pembahasan alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di cerita film berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.